selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku, dan Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Kaulah Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani dan mengasihimu, Yesus. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu saat siang hari ini kami kembali Tuhan di dalam podcast Spartan Youth Cimanggis. Biar kiranya Tuhan kami berdoa podcast ini bisa menjadi berkat Tuhan buat para pendengar, buat para Spartaners dimanapun mereka berada. Kau berkati juga para pelayan-Mu yang akan melayani-Mu pada saat siang hari ini. Berkati juga peralatan yang digunakan biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Berikan kami hati Tuhan, untuk kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan muda remaja kami Tuhan. Kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang satu-satunya menjadi juru selamat dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami serahkan jalannya podcast ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Di nama Amin. Tuhan, para Haleluya. Spartaners, dimanapun kalian berada, biar kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Nggak kerasa nih episodenya udah mau ke 11 ya. 11. Puji Iya. nama Tuhan kita bisa melaluinya walaupun memang banyak kendala, banyak juga keegoisan kita ya. Iya, Maksudnya aku pengen udahan dulu pengen ada acara gimana, tapi tetap kita solid ya, tetap kita Iya, betul. bisa untuk sama-sama kita Komitmen. melayani, Iya. berkomitmen bener banget untuk kita bisa menjadi berkat lewat teknologi yang ada saat sekarang ini. Betul. Walaupun memang kondisinya sampai saat ini masih di luar sana masih tinggi ya angka pandemi corona di Indonesia ya. Iya, Jadi Semakin meningkat. Jadi terutama Jakarta juga masih terus meningkat. iya bahkan Yang kasihan ini di Jawa Timur. Iya. iya kita berdoa ya. Podcast ini kan salah satunya juga kita berdoa juga buat Seluruh dunia. bangsa Indonesia, kota di mana kita lahir, kota Depok, dan bangsa Indonesia juga. Dan tetap aku mau himbau buat teman-teman semua, dimanapun kalian berada, jangan lupa stay at home, tetap jaga kesehatan tubuh, pola makan hidup sehat, rajin cuci tangan, dan juga minum vitamin. Jangan lupa pakai masker Iya, kalau keluar dari rumah. Kalau bisa sih ya di rumah aja gitu ya. Iya. Karena kan bekerja juga saat sekarang ini masih dihimbau dari rumah, beribadah juga dari rumah. Dan juga buat teman-teman sekalian jangan lupa ya subscribe, like dan komen channel kita ini, dan juga share ya linknya biar bisa menjadi berkat bagi rekan-rekan yang lainnya gitu loh. Dan kemarin kita sudah membahas new normal part yang kedua ya, yang terakhir ya. Kedua. Ada juga dari bintang tamu kita Bro Ferry Karisma, yang sudah juga banyak memberikan kesaksian Beliau ya. juga new normal life di dalam hidupnya Iya sendiri benar ya. banget dia kan, Dari kita Buddha juga masuk. dari mendengar ya dari Buddha menjadi pemeluk agama Tuhan Yesus Kristus. Iya. Dan semakin dimantapkan imannya, bahkan dia boleh melayani ya, Iya, benar. melayani di dalam komunitas sekolah SMA dan SMP di Kabupaten Bogor, namanya Student Gathering Movement. Iya. Iya, luar biasa banget. Dan mungkin juga banyak teman-teman yang diberkati lewat kesaksian dan sharingnya, dan bisa menjadi motivasi untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan lewat waktu yang banyak banget Tuhan berikan ya. Kan sekolah juga udah lewat online ya, jadi kan di rumah terus tuh. Iyalah udah pasti banget. Bekerja juga di rumah, dan kalaupun memang harus ke kantor ya jangan lupa berdoa di perjalanan biar Tuhan lindungi dan Tuhan berikan kesehatan buat kita semua. Amin. Oke, ini di podcast yang ke-11 nih kita mau membahas apa nih kira-kira Bro Yohanes? Ya, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin kita tahu tapi kita nggak terlalu tahu makna dalamnya, atau mungkin belum dikupas secara dalam, yaitu hope, pengharapan atau harapan. Hope ya, hope harapan. Ya, Ih, luar biasa banget ini tema kali ini ya di episode ke-11 ini. betul. Harapan, pasti semua orang punya harapan dong ya. Ya, Iya, harapan jelas. kita Apalagi kita sebagai anak Tuhan, harapannya dan tujuannya tuh jelas. mempelai Betul. menjadi Iya, dipersiapkan sebagai anak-anak Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena seperti firman Tuhan yang sudah katakan bahwa di tempat Bapakku banyak tempat Tuhan sediakan, ya nggak sih? benar. Betul. Benar tempat banget tinggal. kan. Dan kita di dunia ini hanya sementara. Kita katakan 70, lewat dari 70 hanya kesusahan ya. Betul. Hidup ini. Ya, kita balik lagi ke dalam topik Yoi. pembahasan. Kita akan pada kesempatan siang hari ini, sore hari ini, kita akan langsung membahas tentang part yang pertama itu untuk definisi hope atau harapan dan tujuan mempunyai harapan. Ya, kita akan masuk aja ke definisi utama yang boleh dibacakan oleh Bro Nathan. Oke.
Definisi hope atau harapan. Definisi harapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sesuatu yang dapat diharapkan. Ia mempunyai besar dapat memenangkan pertandingan itu. Ya. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan juga bisa. Terus yang ketiga, orang yang diharapkan atau dipercaya. Ya. Ya itu definisi Harapan ya. ya umum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bawa kembali lagi menjelaskan tentang harapan ini sesuatu hal yang dinanti-nantikan, yaitu sesuatu hal yang positif tentunya. Sesuatu yang ingin kita inginkan dan menjadi kenyataan. Betul, gitu kan. betul. Beda Tentunya dengan ekspektasi. ya. Ekspektasi apa Ya. tuh kalau ini? Ya kita itu juga salah satu harapan tapi beda. Jadi harapan ini kita ini semacam penyerahan diri tapi mengharapkan sesuatu yang baik. Tahu ekspektasi kita nih udah bergubu-gubu pokoknya harus sesuai dengan ini, sesuai pokoknya dari diri kita, keegoisan kita yang main di sana lebih banyak. Biasanya kalau ekspektasi lebih kebanyakan kecewa kayaknya ya. Iya, betul. Nah, ini ada juga menurut pakar psikolog. Oke. Ini dari Sinder 2000, dia punya penelitiannya menyatakan harapan adalah keseluruhan dari kemampuan yang dimiliki individu untuk menghasilkan jalur mencapai tujuan yang diinginkan bersama dengan motivasi yang dimiliki untuk menggunakan jalur-jalur tersebut. Ya, balik lagi kalau dalam harapan itu berarti ada motivasi dan ada tujuan di sana. Itu harapan didasarkan pada harapan positif dalam pencapaian tujuan. Nah, sesuatu yang positif kebanyakan yang dinanti-nantikan untuk setiap kita yang mempunyai harapan pasti sesuatu hal yang positif yang baik. Gitu. Nah, menyatakan harapan adalah keadaan termotivasi yang positif didasari pada hubungan interaktif secara antara agensi atau energi yang mengarahkan pada tujuan itu dan pathway rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, dalam harapan itu menurut Sinder ini dalam penelitiannya 2005 mempunyai 3 komponen penting. Yang pertama itu goal thinking. Goal atau kita udah tahu bahwa goal itu adalah tujuan, adalah sasaran tindakan mental dari keinginan individu. Tujuan bisa aja kecil dan besar, itu tergantung pribadi ya. Tujuan juga sangat beragam dilihat dari tingkat kemungkinan untuk mencapainya. Bahkan suatu tujuan yang tampaknya tidak mungkin untuk dicapai pada waktunya akan dapat dicapai dengan perencanaan dan usaha yang lebih keras. Serta tujuan hanya akan menyita perhatian jika cukup penting dan bernilai bagi individu. Nah, itu goal thinking. Yang kedua itu pathway thinking, yaitu tujuan tidak hanya tertuju pada konsep dalam pemikiran kita. Kita juga butuh cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Inilah pathway berfungsi. Ini fungsi dari pathway itu, jalannya. Pathway mencerminkan pandangan yang kita dapat untuk menemukan satu atau beberapa cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Seperti itu. Yang ketiga adalah agency thinking yang tadi sempat sudah di-mention juga. Komponen terakhir ini dari harapan atau hope itu tersendiri adalah perantara atau kemampuan untuk memotivasi diri kita untuk menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini kita menggunakan agensi untuk mencapai kesuksesan tujuan kita. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana kita menghadapi rintangan dan motivasi diri akan menjadi sia-sia ketika digunakan dengan cara yang terbatasi. Demikian juga kita salurkan motivasi kita dengan cara yang baru untuk mencapai tujuan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan komponen hope terdiri dari tiga macam yang tadi sebutkan, yaitu goal thinking, pathway thinking, dan agency thinking. Nah, itu dari pakar psikolog yang mengatakan definisi dari awal. Nah, jadi dari definisi awal aja, dari orang dunia aja berkata sesuatu ya dapat dikatakan bahwa harapan itu sesuatu hal yang baik Positif, dan indah yang kita akan dapatkan sesuai dengan ya balik lagi kemampuan.
seorang pribadi itu kalau berharap berarti dia menerimanya nanti suatu saat. Iya. Kita akan bahas juga nih di menurut pandangan firman Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat 5 ya, dalam firman Tuhan ini berkata kata harapan atau pengharapan merupakan kata yang penting bagi umat Kristen. Mengapa? Ini sangat penting. Nah, dibahas di dalam Roma 5 ayat Roma pasal 5 ayat 5. Ya, karena hidup kekristenan bergantung pada harapan. Nah, sebab harapan tidak pernah mengecewakan. Ya, mari kita buka Roma 5. Saya akan bacakan. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, benar sekali. Kalau kita berharap, pastinya bisa aja itu bisa mengecewakan dan bisa tidak mengecewakan. Tergantung kita berharap kepada siapa. Iya, dan Nah, harapan kita tuh baik atau enggak. Kayak betul. Gitu kan. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam di Cakep nih. part Kedua ya. Ya, kedua. Oke, Gitu. mantap. ya. Singkat lagi, di dalam Perjanjian Lama, kata harapan diterjemahkan dari dua kata utama yang sering dipakai, yakni yakal. Yakal dalam bahasa Ibraninya yang secara sederhana berarti menunggu. Salah satu contoh kata ini dipakai di dalam Kejadian 8 ayat 12. Nanti para Spartaner dan kaula muda di luar sana boleh dibuka. Nah, yang kata kedua adalah kafah. Kofah atau dalam bahasa Ibraninya itu juga berarti menunggu. Tadi yakal, ini kofah. Nah, itu sama mempunyai makna artinya menunggu. Yang berasal dari kata kaf, artinya tali. Kaf itu tali. Ketika usul tas tali ditarik dengan kencang, maka akan menghasilkan ketegangan atau kencang sampai tali itu dilepaskan kembali. Maka dapat diartikan bahwa kafa adalah perasaan tegang dan impian di dalam menanti sesuatu untuk terjadi. Oh, berarti Ya. saya paham nih. Berarti dengan kata lain, kita tuh mempunyai perasaan kayak, aduh, saya pingin menantikan ini nih. Misalkan pingin menantikan Betul. Sesuatu. mobil atau motor baru gitu kan. Atau hari spesial. Pasti hati kita tuh kayak Tegang. banget gitu kan. Tegang tapi bahagia kayak Iya. gitu kan. Iya, Apalagi iya. nantikan ujian. Nah, itu dia tuh. Ujian nasional. Tegang banget tuh, tapi sekarang udah enak, Bro. Ah. Udah enak. Udah gak ada ujian ya. Iya. Udah gak ada ujian. Iya. Ya, balik lagi kebanyakan untuk kata menunggu ada impian banyak dibahas di dalam pemazmur. Nah, salah satunya Mazmur 130 ayat 5 sampai 7. Itu menjawab yang ditunggu, yang dinantikan adalah Tuhan Allah Israel. Dalam pemazmur kebanyakan ya syair-syair dari pujian Raja Daud ini berkata untuk menantikan Tuhan Allah Iya, Israel. benar-benar. Boleh dibacakan, Bro? 130, Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ya, Ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. ya. Nah, itu nanti lebih dalam lagi kita bahas ke part selanjutnya, yaitu kepada siapa kita harus menaruhkan pengharapan. Ya, seperti itu. Ada lagi, satu lagi, boleh Bro Heru nih membacakan. Oh, di dalam firman Tuhan ya Ibrani. berarti. Iya, benar. Tapi tentunya kalau harapan itu pasti kita ada perbuatan dulu ya. Betul. Karena kan kalau mengharapkan sesuatu kita iya, juga benar. harus berbuat dong. Ya, bertindak. Nggak cuma menunggu doang, aku nunggu aja, tapi pengen sesuatu yang besar gitu kan. Sedangkan Tuhan bilang kan, ya kamu kalau mau apa-apa ya harus ada tindakan atau perbuatan dulu kan ya. Iya. Jadi ya berharap,
tapi kita sambil melakukan kehendak Tuhan. Misalkan kita berharap untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ya kita harus bisa taat dan setia, kita harus bisa melayani Tuhan. Gak cuma kita udah di rumah aja lah, yang penting aku berharap mau masuk surga. Ya itu gitu kan sama aja tong kosong nyaring bunyinya ya. Sebenarnya itu pemahaman harapan yang salah gitu kan, harus diluruskan. Kalau mungkin para Spartaners atau mungkin para pendengar mempunyai pandangan seperti ini, ya kita harus perbaiki gitu, karena namanya harapan pasti kita bukan hanya menunggu dengan bertindak pasif, ya nggak sih? Ya, Betul. betul. Harapan itu lebih kepada kata yang lebih aktif gitu kan, dengan kita mengerjakan sesuatu sambil kita berharap gitu. Karena kalau kita pasif atau kita diam Menanti aja, hasil ya. hanya menanti hasil, apa yang mau dinantikan, sedangkan kita tidak berbuat apa-apa gitu. Apalagi tentang mengenai kerajaan surga, itu kan banyak banget yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita tuh suatu teladan ya. Kalau memang mau mengikut Tuhan ya harus memikul salib Tuhan, ya nggak sih? Betul. Ya dengan apa yang ada dalam kehidupan kita memikul salib. Misalkan yang sekolah atau yang kuliah ya minimal ya jangan nyontek lah, jangan ikut bergaul dengan yang salah gitu kan. Dan di situ kan Tuhan bisa buktikan harapannya. Misalkan harapannya dia mau ranking, otomatis dengan dia bertindak menjauhi hal-hal yang itu, Tuhan kan pasti berikan hikmat, berikan Roh Kudusnya untuk bisa memberikan hikmat yang luar biasa, kecerdasan gitu kan. Karena kan kalau yang saya tahu ya, waktu itu saya dulu waktu SMP tuh dibilang sama guru saya, Pinter ya? jadi kalau orang itu ada yang cerdas, ada yang pintar katanya gitu. Wah, Cerdas atau cerdik? Kalau cerdas itu dia nggak perlu belajar, dia langsung bisa nangkep pelajaran. Nah Cepet dia bisa gitu, cepet tanggap. Kalau orang pinter itu dia harus belajar. Itu saya juga baru tahu ungkapan dari salah satu guru saya. Dia bilang kamu tuh orangnya yang pinter gitu kan. Berarti aku nggak cerdas. Berarti kita harus bisa tahu kelemahan kita. Oh ya berarti tipenya aku harus belajar. Baru bisa pintar gitu kan. Berarti bro itu kategori pintar ya? Iya. Kalau saya lebih cerdik. Nah itu dia cerdik Kalau seperti mau nyontek, ya kan? wah cerdik seperti ular ya, tulus seperti merpati ya. jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Itu kan dulu ya, masa lalu ya istilahnya gitu. Bikin betan ya. Iya, bikin Kayak betan boboho, ya. kayak boboho. Ada helikopter di luar. Ya balik lagi teman-teman para Spartaner semua, ya apa yang kita harapkan jangan lupa kita juga mau bertindak gitu, melakukan sesuatu gitu kan. Selanjutnya Tuhan berikan harapan yang benar-benar terwujud dan indah dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kalau kita berharap sesuatu yang baik tapi kita melakukan hal yang nggak baik gitu kan? Amin. Ya itu nggak bisa lah, nggak masuk. Dan secara akal logika pun nggak masuk gitu kan. Nah itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda-mudi remaja Spartaners, kita harus tahu harapan kita di dalam Kristen itu, di dalam Kristus itu apa. Yaitu satu-satunya kita mau jadi anak Tuhan, kita mau jadi anak Allah, kita mau masuk ke dalam kerajaan surga seperti firman Tuhan katakan, di tempat Bapakku ada banyak tempat. Itulah harapan yang hakiki itu. Kalau sebagai pengikut Kristus yang jelas, yang benar-benar udah kita tahu gitu kan di firman Tuhan, ketimbang harapan-harapan yang ada di dunia ini. Walaupun ya memang boleh mengharap sesuatu yang duniawi, boleh. Cuma kan ada yang lebih rohani lagi, itulah harapan yang sebenarnya gitu kan. Berarti tujuan kita hidup ya itulah ya. Ya tujuan kita hidup ya untuk bisa menikmati kehidupan yang selanjutnya gitu loh kan. Jaminan keselamatan kan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya bersyukur buat teman-teman yang sudah lahir sejak lahir sudah Kristen atau mengenal Tuhan. Nah, itulah bersyukur suatu anugerah dalam kehidupan kita untuk kita bisa memantapkan harapan kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan lewat firman Tuhan yang sudah banyak kita dengar, baik lewat firman Tuhan, baik lewat hamba-hamba Tuhan di gereja setempat, gereja GPPS Cimanggis maupun teman-teman yang mungkin tergembala di gerejanya masing-masing. Dan yang bagian yang kedua nih tadi kan ditanyain tuh di dalam firman Tuhan. Ayatnya ada di dalam Ibrani ya, kata harapan. Di sini berarti menunggu atau suatu impian. Jadi maka apa yang ditunggu atau diimpikan atau dinanti-nantikan itu ada di dalam Mazmur 130 ayat 5 sampai 7. Menjawab yang ditunggu. Itu yang tadi sudah dibahas itu kan, bahwa yang dinanti-nantikan itu kalau di Mazmur itu kan seperti seekor raja wali ya. Dia menanti-nantikan Tuhan, dia mengepakkan sayapnya dengan luar biasa dengan segala
segala usahanya untuk Betul. dia tetap Berjuang di tengah badai, di tengah terjangan ombak, di tengah terjangan badai yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita juga ya. Tetap kita polanya ya, pola hidup Kristen kita, hidup benar kita, walaupun Semangat banyak tantangan, tetap kita semangat di dalam Tuhan gitu loh. Ya menolak untuk menyerah ya berarti. Menolak kan. untuk menyerah Seperti seperti Raja Wali kan kalau ada badai terus dia nggak turun kan dia iya. istirahat dulu gitu kan. Ya udah Kalau keburu kita sirna harapannya gitu mungkin kan. depan hujan. Neduh Nyebrang ya. dulu, neduh. Itu biasanya itu tenaga Indosiar tuh. Iya. Padahal udah telat ya mau pelayanan tuh neduh dulu tapi. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Wow. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wow, harapan ya, iman itu landasan dari harapan ya. Iya. Balik lagi bahwa Ada iman dasarnya kita ternyata. sebagai orang Kristen ya, iman kita Tuhan Yesus Kristus lah. Kita beriman. Ya. Walaupun mungkin kita nggak hidup di masa Tuhan Yesus ada ya Betul. nggak? Itulah iman Iya. dalam kehidupan kita. Kita tuh Tidak kita lihat tapi kita rasakan. bener penyertaan Suatu Tuhan. kepercayaan ya supaya Bener, kepercayaan. suatu anugerah yang Tuhan berikan, suatu harapan yang benar-benar nyata. Ini loh riwayat Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada dari 2000 tahun yang lalu, lahir ke dalam dunia, menebus dosa kita semua. Itulah iman yang menjadi landasan dari harapan-harapan kita. Di ayat keduanya berkata bahwa sebab oleh iman telah diberikan kesaksian oleh nenek moyang kita. Nah itulah tadi nenek moyang kita ya, Bapak Abraham, terusnya masuk ke perjanjian Para rasul, baru, ya nggak sih? Terusnya Injil, para rasul. iya benar, itu loh banyak yang kita nikmati lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang ada saat sekarang ini. Itulah yang menjadi harapan kita. Oh ini loh ada mengenai cerita ini, inilah harapan kita di dalam kehidupan saat sekarang ini. Kalau harapan-harapan kayak misalkan Bapak Abraham yang tadinya tidak mempunyai keturunan ya, Iya. harapannya keturunannya bisa menjadi banyak loh, bahkan seperti pasir di laut ya nggak sih? Itu harapan yang terbesar. Itulah Sampai harapan. kita ini kebagian. Bener, kita adalah cucu-cicinya ya dari Bapak Abraham ya, sebagai orang yang percaya. Bapak Abraham itu bapak orang percaya. Iya. Jadi kalau para Spartaners percaya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, ya kalian juga anak-anak dari Bapak Abraham. Betul. Secara rohani. Secara rohani ya. Ya ini balik lagi. Kan tadi ada harapan. Ternyata dibukakan lagi menurut Alkitab di Ibrani 11 ayat 1 ada dasarnya. Dasarnya itu iman. Iman, bener banget. Jadi Harus ada lebih terstruktur ya. Kita berharap tapi kita nggak ada dasarnya kan percuma. Iya. Harapannya ngambang ya. Iya, jadi mau Tergantung. mengharapkan apa gitu ya. Betul. Ketika kita punya dasar, kita tahu dasarnya, kita tahu harapannya dan berharapnya kepada siapa. Nah, itu lebih mantep lagi. Jadi kita punya sesuatu hal yang kalau dalam pembangunan kayak benar-benar molding banget, benar-benar terikat banget gitu loh, benar-benar apa ya? Kokoh ya. Kokoh seperti itu. Bener banget. Nih ayat yang ketiga, ya, dia firman Tuhan mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tuh kan harapannya benar-benar semakin nyata nih, bahwa alam semesta ini ya Tuhan sendiri yang membentuknya. Lihat firman Tuhan yang banyak kita baca, kita dengar juga, inilah harapan kita gitu kan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Bahkan alam semesta ini difirmankan lewat sabdanya. Ya nggak sih, selama 6 hari ya nggak? Ya. Dan hari ke-7 Tuhan beristirahat ya Hari nggak sih? penciptaan. Benar. Hari penciptaan ya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, cakrawala, Tuhan memisahkan daratan dan lautan, hewan tumbuhan, bahkan di Manusia. hari terakhir ya manusia sebelum Tuhan beristirahat. Itulah Adam dan Hawa sebagai ciptaan yang awal ya nggak sih? Betul. Dan kita akan masuk ke poin selanjutnya, tapi kita mau dengar satu pujian dulu nih. Ya. Dialah Tuhan Yesus yang menjadi sahabat dalam kehidupan kita dan membuat hidup kita tidak akan sama seperti sebelumnya. Amin. Sebelum kita mengenal Tuhan. Oke, kita Haleluya. dengerin aja langsung yuk. Langsung.
satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya Tuhan, sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya, oh, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Oh, oh. Ya, itulah tadi satu pujian dari Komuda Spartanio Cimanggis. Hidupku tak akan sama. Hidupku ya. takkan sama. Bener banget pasti. Wow. New life. Kalau orang mempunyai harapan di dalam Tuhan ya hidupnya nggak sama lagi lah. Iya. Kan dia udah tahu harapannya apa. Yang menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang dan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidupnya udah nggak sama, tujuannya juga udah nggak sama karena Bener banget. Sudah mengerti kehendak mengerti Tuhan. kehendak Tentunya Tuhan. kayak goyang diri dalam kehidupan kita, kayak kita kadang kan sebagai remaja muda-mudi Egonya kan ya. pengen cari jati diri gitu kan ya. Dengan banyak hal lah ya. Benar. Karena kan aku juga pernah ngalamin lah namanya anak muda ya sih. Betul. masih mencari apa Dan ya? puji apa? Tuhan ya kita punya Cari komunitas. nama. Mencari nama. Padahal keegoan nama udah ada ya? Iya makanya. Mencari muka. Mukanya lu Ya. nggak Kau ada. udah ditempel. Kadang istilah-istilah bahasa Indonesia ini ya agak sukar dipahami gitu ya. Kiasan namanya ya kan, mencari muka gitu Metafora. kan. Mencari muka kalau direnungin ya mencari muka apa ya gitu kan. Cari muka, Apa cari dia nama. mukanya nggak ada apa gimana. Padahal udah Finding kepasang ya. face. Kalau bahasa Inggrisnya finding face. Padahal dia ngomong aja itu berarti udah ada mukanya ya. Iya ini. Karena kalau nggak bisa ngomong kan nggak ada muka. Kecuali telepon, kalau telepon ya nggak ada mukanya kan kita nggak ngeliat. Iya. Kecuali video call kayak gitu kan. Iya benar Tapi banget nempelin ya. ke muka kan. Oh iya bener. Gidat ya. Ya udah lanjut deh, kita mau tahu deh tujuan mempunyai hope atau harapan. Silakan Bro Yohanes Andi. Iya. Ya, di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 Apa tuh? nih ada nih, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, di dalam Amsal yang ke-17 juga ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ada jadi- lagunya ya bro ya, betul. mantap nih. hati yang gembira adalah obat seperti Ntar rekaman aja. ya. Ya,
balik lagi kalau kita tujuan mempunyai harapan supaya kita bisa mempunyai sesuatu semangatnya yang tetap ada, yang tidak bakal mengeringkan tulang kita, dan juga ibaratnya mempunyai sesuatu hal yang kita damba-dambakan nanti kan menjadi kayak apa ya, support system kita untuk menjalani kehidupan kedepannya lebih semangat lagi, bukan putus asa. Kebanyakan orang yang nggak punya harapan itu putus asa, makanya ada bunuh diri, bener. ada ibaratnya mau ya bunuh diri kan. Ada kemarin itu kayaknya minggu ini ada yang mau lompat itu dari depan ITC Depok, seorang perempuan. Oh ya? Ya itu masuk viral banget. Nah, itu kan berarti dia nggak punya harapan. Coba kalau dia punya harapan untuk hidup, berarti dia nggak memikirkan sesuatu hal yang bodoh. Berarti dia apa, semangatnya dia udah enggak ini ya, udah yang bikin akhirnya bikin tulangnya dia kering. Ya, ini kering, bener. Ya nggak ada harapan ya. Nggak ada sukacita, nggak ada kepuasan kayak Betul. gitu ya. Jadi Ya yang pasti nggak ada Tuhan Yesus. Iya. Karena nggak mungkin kalau ada Tuhan Yesus tapi nggak punya harapan. Iya. Mau dia putus cinta kalau emang ada Tuhan Yesus mah. Iya, pasti enjoy Tuhan aja, kuatkan. Tuhan pasti kasih lagi Betul. kan terbaik kayak gitu. Nah itu dia harapan. bukan Harapan. mencari ini ya apa peganti ya. Iya, maksudnya benar ya kan, istilah kata ya kayak Bro Yohanes tadi katakan tadi kan, ada yang cewek itu kan, itu sih kayaknya nggak jauh-jauh mungkin dari patah hati. Mungkin atau juga dia stres depresi. Iya. bisa juga. Atau mungkin juga Tapi status dia nggak sih? maksudnya Karena dari keluarga, kapan kamu pacaran gitu kan? Jadi, Atau ya udah deh. Gak ada kapan kamu pacaran, kapan kamu nikah. Nah iya kan siapa tahu orang tua kan begitu itu tadi ya. dia bilang itu kalimatnya ini Kalimat. maknanya Maknanya. beda lagi. Beda lagi. Ya ini kembali lagi memang penting mempunyai harapan. Nah tujuan harapan tadi yang kita bahas, ini di sini kita akan bahas ada 3 tujuan harapan. Yang pertama menurut John Piper, ini dia berkata, kita tahu bukunya terkenal, penulisan terkenal juga, penulis buku terkenal rohani dan juga pendeta terkenal juga, hidupnya luar biasa, yang mengatakan pengharapan adalah tempat asal kasih orang Kristen yang melibatkan pengorbanan diri. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita membiarkan Tuhan memikirkan kita, sehingga kita tidak sibuk melakukan banyak hal yang memikirkan kita sendiri. Nah, ini salah satu hal yang terpenting, tujuan mempunyai harapan, supaya kita nggak memikir secara keras, apa ya, akhirnya kita depresi, stres. Ya benar Tapi banget. membiarkan Tuhan nih untuk memikirkan kita. Jadi kita berharap kepada Tuhan, berarti kalau contohnya saya berharap sama Bro Heru, berarti Bro Heru yang memikirkan saya, Oh iya. Iya tuh. bukan saya yang memikirkan saya Iya. lagi. Misalkan Bro Yohanes mengharapkan mobil gitu kan, tapi mintanya ke Bro Heru kayak gitu kan. Berarti kan Bro Heru yang mikir, yang muter otak gitu. Ya, loh, bagaimana gimana memberikan mobil itu buat iya benar. ya, ini benar banget suatu makna yang dalam sekali dan ungkapan yang ya supaya kita bisa memahami dan mengerti secara dalam. Ketika kita berharap, berarti orang yang kita harapkan itu berjuang untuk kita. Wah, Tapi nggak sampai di situ dong. wah ini mantap lagi. Ya Mantap, orang yang mengharapkan juga harus bisa menyenangkan orang yang diharapkan ya nggak sih? Betul. Kalau di sini kan Berarti Tuhan, itu- ya nah kita itu cari menyenangkan muka nggak Tuhan sih, Bro? aja. Kan kita menyenangkan Tuhan itu kan. Tuhan Ya, juga tapi tahu nggak cari harapan muka kita. kan Bro ya. Ya. Enggak dong, kan beda dong. Kalau cari muka kan berarti ada embel-embelnya Penjilat. gitu. Ya kalau bahas tentang harapan ini panjang, makanya ini ada makanya. dua part. Iya. Lebih Iya, dalam. bener banget Ini tuh. ikutin, ini baru ibaratnya dasar-dasar supaya kita tahu dasarnya, dan nanti part 2 lebih dalam lagi. Jadi kita terbuka kepada siapa kita harus berharap. Iya. Memang dalam harapan itu sebenarnya, di dalam harapan, kalau harapannya benar itu tidak ada kekecewaan. Nah, itu nanti kita bahas di Ya. topik selanjutnya. Mantap. Ya, masuk lagi dengan John Piper ini memang benar sekali untuk poin yang tujuan kita harus mempunyai harapan itu karena untuk kita berharap dan orang yang kita harapkan itu berjuang untuk kita. Nah, poin kedua. Poin kedua itu ada di Ibrani 6 ayat 19 berbunyi,
Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita akan mengerti mengapa dikatakan bahwa pengharapan atau hope bukan ekspektasi adalah sauh yang kuat. Karena pengharapan akan membuat kita bersemangat bukan terobsesi. Ekspektasi yang tidak terjadi akan menimbulkan kecewaan yang sangat besar, bahkan sakit hati yang mendalam. Nah itu tadi mungkin jadi kita stres kayak gitu kan. Iya. Biasanya ini terjadi ketika kita mengekspektasikan orang berperilaku tertentu kepada kita. Oh, benar-benar. Ini biasanya ada di lawan jenis nih. Oh, Hal kayak gini nih katanya kan. PHP. Bener-bener. Memberi harapan pasti. Juga teman-teman sekerja juga bisa tuh. Bener banget. Ya, kita berharap kan teman separtner. Oh, Kita berharapan rekan iya, kerja kita rekan ya, kerja. maksudnya bisa sejalan dengan kita gitu kan. Iya. Bener juga sih kadang. Sahabat juga masuk juga. Iya. Jadi lininya luas sekali. Bener Nah, tuh. kebanyakan kita bukan berharap tapi berekspektasi terhadap seseorang untuk ekspektasi orang. Ekspektasi itu terobsesi gitu kan, terlalu berlebihan kalau berobsesi itu. Berbeda, harapan itu kan bersemangat, kita bersemangat mengejar harapan kita. Iya, harapan. Kalau ekspektasi terobsesi, hiperbola gitu loh Iya, kayak harus pokoknya itu harus bener, terjadi memaksakan gitu, ya, memaksakan kehendak kita kehendak kepada dia. orang lain supaya orang lain melakukannya. melakukannya. Ya, Itu tuh yang sering banget bikin kecewa kan kadang-kadang. Iya, bener. Terkadang kan kita Jual beli juga sama tuh, kayak misalkan ada orang jual bener. produk online wah, lagi ya. ekspektasinya gitu, wah kayaknya bakalan bagus Online nih, shop bakalan ya. enak nih kan. Betul. Ketika dia beli, ya nggak sesuai ekspektasi, kecewa gitu kan. Iya. Bahkan nggak jarang juga menjelek-jelekan kan ya. Wah, emang benar, Iya, ini produknya begini nih, ini produknya begini gitu kan. Nah itulah ekspektasinya ya, ekspektasi itu. Ekspektasi itu ya yang benar ya, harapan itu positif, tapi ekspektasi itu nanti outputnya tuh negatif gitu kan. Boleh sih berekspektasi, tapi dia juga harus tahu ada loh hal yang negatif dari ekspektasi. benar. Nah, itu tadi yang poin kedua lebih cenderungnya untuk kita semangatnya untuk semangat berjuang ke depannya. Iya. Oh iya tadi ini saya baru nemu juga nih akhirnya nih, tadi saya Wah nyari. keren banget nih. Ekspektasi itu berasal dari kata bahasa Inggris expectation. Ya, expectation. Ya kan, di mana kata dasarnya adalah expect yang artinya mengharapkan atau menduga atau menyangka. Beda berarti ya dengan harapan ya. Nggak boleh tuh menduga. Berarti ini Kalau harapan itu Kan ada pasti. praduga gitu loh. tak bersalah. berarti kalau orang saudara kita mengatakan tuh apa namanya? Ada istilahnya. Takabur ya, jangan takabur. Iya, takabur. Jangan takabur ya kalau Takabur berarti jangan sesuatu menduga gitu kan. menduga ya. Iya, maksudnya jangan Jangan kegeeran lah gampangnya iya, gitu kan. ekspektasi itu deh jangan gitu. inilah apa namanya? Jangan apa ya? Kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi kayak gitu loh ya. Iya. Ya kan kayak Iya, gitu kan. iya, iya. Makanya lebih apa namanya? Tujuannya lebih kecewa sih Itu dibandingkan kuenya harapan. dibuka aja bro. Jangan pakai. Santai aja, kita kan santuy kan, udah nggak bulan puasa ini. Oh iya. Lanjut. Ya, Yang ketiga tuh Bro Heru tuh kayaknya tuh lagi makan ngunyah. Yang ketiga tuh harapan akan membuat hidup menjadi lebih hidup. Wih, wih, ini kayak slogan apa ya? Rokok, Bikin hidup lebih hidup lagi gitu Rokok. kan. sigaret. itu Sigaret. mengatasi masalah tanpa masalah. Itu ini apa? Berarti dia ngambil dari firman Tuhan ya kalau slogannya kayak begitu ya. Makanya Bikin kan hidup lebih rata-rata- hidup gitu. Rata-rata apa slogan-slogan di dunia itu sebenarnya kebanyakan ngambil dari Alkitab sih Bro sebenarnya. Bahkan motivator juga banyak ngambil Iya, iya, ngutip ngambil, ayat-ayat di Alkitab. Kayak- Memang dia nggak cantumin alamatnya, tapi Source-nya ya. alamat. alamatnya kan. Maksudnya Sumbernya. banyak kok, salah satunya apa namanya? Tadi apa? Apa tuh? Narator ya apa? Motivator. Motivator. Ini apa Tommy Alfian juga salah satunya. Oh dia motivator juga sekarang. Aduh, dia skillful banget ya. Komputer ngerti, serba bisa kayaknya. Motivator dia. One man show. Keren banget. Itu kalau bikin konten kreator dia bakalan banyak viewernya tuh. Lanjut yang ketiga itu harapan akan membuat hidup lebih hidup. Wah, Ini nih sangat tebal banget nih maksudnya, bikin hidup lebih hidup. Kita hidup Bikin sekarang hidup aja lebih udah senang ya. bermakna. Nah, kita hidup sekarang aja udah senang banget, gimana bikin hidup lagi itu harapan. Apalagi kita tahu harapannya orang Kristen itu ya di dalam iman Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Ya.
Karena itu juga bisa membangkitkan semangat kita. Kedua, harapan akan membuat kita tetap tegar di masa yang sukar. Nah ini Betul. saat sekarang ini nih, Nah ini sesuai dengan harapan kondisi. itu harus tetap ada gitu loh. Saya mau nanya nih, apa namanya? Caranya gimana sih bro biar harapan itu nggak hilang gitu loh? Ya Maksudnya- deket sama Tuhan lah, hubungannya harus erat. Oh. Membaca firman Tuhan, berdoa biar harapannya itu nggak hilang. Meskipun di tengah-tengah masa Iya. yang sukar loh. Kadang biar kata kita sih ngomong gampang ya gitu, cuman kadang kalau udah praktek itu udah kadang saya sih belum pernah merasakan hal yang sampai Down banget gitu ya. iya sampai Titik depresi, terendah. titik terendah Titik terendah bahkan kehidupan. istilah kata kita udah nyampe di tanah, di bawah tanah dah saya belum pernah Diinjek rasa lagi. sih. Jangan sampailah kayak gitu maksudnya. Biasa di titik tertentu itulah maksudnya apa namanya kadang kita jadi goyah gitu kayak jadi kayak Iya. kadang pikiran tuh ada Tuhan gak sih kayak gitu. Nah itu dia, Nah. komunitas itu penting. Jangan dipendam sendiri gitu loh. Oh. Ini Bisa semuanya sharing gitu topik ini secara apa ya Berkaitan ya. berkaitan satu sama Dari lain. episode Ini 1, ada- episode 2 sampai sekarang berkaitan juga. Agape ya Ya kan? benar. Ada harapan, ada kehidupan baru. Kita pelajari kehidupan baru, baru muncullah harapan baru. Bener banget itu tuh. Ya kan kalau di sekolah atau di dalam pendidikan, saya juga mengalami. Ketika pelajaran baru, ada buku baru kan. Iya, benar. LKS, buku paket gitu loh. Iya. Kurikulum baru Kurikulumnya ya. baru, segala sesuatu baru. Ketika kita sekarang nih dituntut kan kita harus punya pengharapan baru. Pengharapan yang lama belum dijawab tetap berharap, tapi kita menambahkan lagi pengharapan yang baru. 1 tahun nih misalnya hari ini saya berharap ini nggak akan sama harapan yang Besok. akan terjadi besok, lusa dan seterusnya. Jadi sesuatu segala apapun tentang harapan untuk diri kita harus di-upgrade. Kalah dong sama HP. Iya, benar. iOS. Iya. HP minta di-upgrade terus, tapi pengharapan kita nggak di-upgrade Iya. ya, jadinya kita tumbang sendiri. Benar-benar intinya kayak HP di-upgrade menjaga keamanan HP itu sendiri kan. Berarti kan istilah kata rohani kita juga di-upgrade untuk keamanan rohani kita dan diri kita juga Iya ya. supaya punya pengharapan yang kuat lagi. Iya. Pengharapan itu tadi banyak untuk menyegarkan jiwa, mau buat hidup lebih semangat, lebih hidup tadi kan topiknya. bikin Yang hidup ketiga lebih ini hidup lebih bermakna lagi. Wah itu benar luar biasa sekali. Ya karena kan kita tahu sesulit apapun musim yang sedang terjadi dan kita hadapi, ada Tuhan yang selalu menolong dan menjadi satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan. Kalau mungkin para Spartaners atau para pendengar di luar sana mungkin banyak kekecewaan, entah itu sama keluarga sendiri gitu kan. Banyak kekecewaan dengan teman, sepermainan, banyak kekecewaan sama teman-teman gereja, mungkin ada Iya, teman-teman dan pelayanan gitu kan. Ekspektasi balik lagi. Iya, berekspektasi yang lebih gitu kan. Obsesi. Terobsesi. Ya balik lagi kita sebagai anak Tuhan kita harus mengikuti mana hal yang positif gitu kan. Iya. Kalau terobsesi kan istilahnya terlalu banyak negatif ya. Karena terobsesi kan itu tadi dia negatifnya kan kayak kekecewaan, sakit hati. Tapi kalau harapan kan berarti sesuatu yang membuat kita lebih baik lagi. Dengan kita berperilaku positif, dengan kita berbuat semaksimal mungkin dalam diri kita, baru harapan itu bisa terjadi dalam hidup kita gitu Ya kan ada love, ada lust, ada cinta, ada nafsu. Wah, masuk lagi topik yang lalu. Iya benar banget itu. Jadi ketika kita kecewa dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, jangan langsung kita tuh nelan mentah-mentah gitu kan. Betul. Ya udahlah, mungkin emang gak ada Tuhan, mungkin emang dia juga udah nggak ini, misal. Mungkin orang tuaku juga jangan langsung begitu. Masih ada Tuhan, berdoa sama Tuhan dan pasti Roh Kudus menjamah dan memberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan gitu kan untuk menghadapi hidup. Betul. Bahkan nggak jarang Tuhan kasih jalan keluar. Iya. Iya Banyak kan? banget. Karena kan kita percaya tuh doa orang benar apabila yakin pada saat kita lakukan itu sangat besar, kuasanya. Dan Tuhan Ini juga seperti ayat yang nanti akan dibacakan ini. iya benar banget nih. Nih di Yeremia 29 ayat 11 nih kalau kita baca nih. Ini tentang harapan yang positif dan pasti. Ini tentang harapan yang pasti, bukan Yang mengetahui kita untuk kedepannya bagaimana itu. Nah, itu ini dia.
bukan harapan-harapan yang tong kosong nyaring bunyinya ya. Bukan PHP, Bukan kayak tetangga-tetangga sebelah kita Betul. gitu loh ya. Heeh. Ini tuh cuma ada satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betul. Dan ayat firman ini dituliskan secara jelas Iya. dan gamblang. Bunyinya Betul. seperti ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi buat apa takut jika kita bisa berharap sama Tuhan? Ini ayat luar biasa banget ya. Betul. Jadi kayaknya buat episode kali ini tuh jadi pamungkas banget gitu ya. Iya, betul. Bambang. Ya itu mah pemain Persitut gitu kan. Bambang itu dari bahasa Indonesia, yaitu iya. harapan juga. Saya Bener nggak nih. sengaja loh bro. Iya. Saya serius Iya, loh. iya. Jadi ada Arianti juga, ada bahasa dari Sangsakerta, bahasa Ibrani. Oh bahasa terus Jawa ya berarti untuk Bambang itu ya? nama-nama Oh. anak. Itu sempat juga kemarin saya buka, ternyata banyak juga kata harapan Yang saat- bermaknanya yang harapan ya. maknanya itu anak berharap yang bersinar, itu salah satunya kalau bahasa Indonesianya Bambang. Itu berarti dari bahasa Indonesia. Jawa. Enggak Iya. maksudnya Jawa atau Sunda atau Pokoknya tulisnya bahasa Indonesia sih. Mungkin bisa aja dari Sanskerta kali. Oh, nah berarti nama Bambang itu Ya harapan. harapan Bambang Pamungkas, harapan yang pamungkas. Harapan Yang- terakhir ya pamungkas kan. Dahsyat iya. Terakhir kan. Harapan yang kuat gitu Iya. Harapan ibaratnya. yang kuat ya pamungkas ya. Saya Iya. juga tahu nama Wandi ada artinya tuh. Apa tuh? Wandi artinya tuh untuk apa namanya? Untuk suatu wadah air. Itu kan di saya sudah ini loh. Wandi. Refresh. Ini kita udah googling loh Wandi kan di itu malah ya ampun wadah air itu malah. Iya. Wandi itu harapan orang tuanya pasti. Iya. Iya Apa? nggak sih? Nah, harusnya kita cari juga sih nama-nama Wandi itu. Ya, Ya. itu bahwa sekali lagi berharap ini akan bersambung dengan episode berikutnya, bahwa berharap kepada siapakah kita, maksudnya menaruh kepada siapa harapan kita. Jangan sampai kita menaruh harapan salah yang ditaruh, misalnya ke seseorang, ke orang yang belum pasti, ke orang yang ibaratnya belum mempunyai dasar diri yang teguh. Itu juga salah juga ya. Ada mungkin ini salah satu kesimpulan juga kali boleh dapat dikatakan, ini menurut Robert Ludlum, hope is the only thing stronger than fear. Diartikan Harapan itu lebih kuat daripada rasa ketakutan. Ya pasti dong, kan harapan itu kan sesuatu yang dicita-citakan, diimpikan gitu ya. Ketakutan itu Tuhan katakan ya hanya kecil lah buat Tuhan ya. Ketakutan itu ya harus diluputkan kan. Iya. Ketakutan itu biar harapan itu semakin bersinar, harapan itu semakin menjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya ya terjadi gitu. Maksudnya harapan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Nah itulah kita harus menyingkirkan ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran kita tentang Betul. masa depan kita, bahwa ya inilah janji Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya, bahwa Tuhan akan memberikan berkatnya kepada anak-anaknya yang taat dan setia. Berkat itu kan gak berupa materi doang. Kadang kan kita terfokus hanya Iya sih, materi ya. Itu Aduh dia. kayaknya Masalah harapan gue sirna nih, gue jadi orang Kristen kok gak diberkatin Tuhan gitu kan. Dia lupa bahwa berkat itu bukan cuma materi doang. Berkat itu bisa kesehatan, hikmat, dia Betul. nggak, keluarga Pinteran yang dia, sayang, Iya. wah, teman-teman yang sayang sama dia, Banyak ya. care. Banyak Iya. rekan-rekan Banyak kita hal banget broken yang bisa home. kita gali gitu tentang. sebenarnya harta kita yang paling berharga itu keselamatan sih. Kirain harta yang paling berharga adalah keselamatan. Wih, keren juga nih. Ulang. Selamat Harta yang paling berharga adalah
keselamatan Mutiara yang diberikan oleh Tuhan adalah keselamatan. Enggak ada Woi. copyright kan, Bay? Enggak. Copyright kan, Tom? Tenang aja kan, ini kan jago dong dia pasti. Tapi tadi Bro Heru itu ada juga kalanya kayak waktu di saat Tuhan juga mau disalibkan, Tuhan kan pernah merasa takut kan. Secara dia manusiawi, 100% Betul. manusiawi. Betul. Yang dia berdoa di Taman Taman Getsemani. Getsemani dia sampai Bercucurkan darah ya. bulir-bulir Ah, keringat seperti darah. Darah itu kan saking takutnya, tapi kembali lagi dia, biarlah rencanamu Tuhan yang Yang terjadi, terjadi. kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya berarti kan Tuhan Dia Yesus sendiri mempraktekkan berharap berharap sama sama Bapa Bapa. di surga. Iya. Yang Jadi adalah rasa takutnya pribadinya dia sendiri semestinya. rasa takutnya hilang. Berarti Betul. banyak kan kayak macam penginjil itu mereka pengharapan mereka kuat banget ya. Ya, Mereka nggak takut mati, bukannya konyol ya, Bukan. bukannya nih gua punya Tuhan nih, gue siap gagah-gagahan siap bukan ya. dipenggal juga nggak takut gue, nggak Nggak, gitu kan. nggak. Istilah kata Betul. mereka udah punya pengharapan, Iya. jiwanya mereka udah pasti Betul. Tuhan yang pegang. Betul. Itu harapan yang benar-benar kuat sih, benar-benar. Udah paling pamungkas lah tadi. Iya benar. Benar. Seperti nama Bambang itu ya. Iya. Ya teman-teman, tadi udah kita bahas mengenai hope part 1 dan yang part kedua. Part yang pertama ya. Part 2 Part 2 besok mungkin minggu sama depan ya. bintang tamu mudah-mudahan. Iya siap. Biar apa yang boleh kita diskusikan, sharing pada saat siang hari ini seberapa banyak, Ya. itu bisa Rema-rema. menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua yang mendengar, baik para Spartaners maupun teman-teman yang mendengar dan mengikuti channel kami. Biar kita membahas mengenai harapan yang terbesar dalam kehidupan kita, ya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya nggak mudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Itulah sebabnya Tuhan kirimkan firman Tuhan lewat Injil, lewat Alkitab, yang tentunya para Spartaners juga punya dan miliki di rumah. Dan itu jangan dianggurin gitu kan. Ya. Karena kan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang merenungkan Tauratnya firman Tuhan. siang dan malam ya Iya. nggak sih? Itulah timbul harapan kita kepada Tuhan ya di situ, ketika kita sering berhubungan dekat dengan Tuhan, ketika sering kita bersaat teduh, ketika kita sering memuji, membesarkan nama Tuhan, disitulah timbul suatu harapan yang kuat dalam kehidupan kita. Bahkan lewat banyak kesaksian di firman Tuhan juga, banyak tokoh-tokoh Alkitab, banyak tokoh-tokoh rasul-rasul yang lewat harapan yang besar untuk bisa mengikut Tuhan Yesus, banyak menghadapi cobaan tantangan dan lolos Betul. dan berhasil tahan uji. Meskipun nggak jarang yang akhir hidupnya tuh menderita ya nggak sih? Betul. Tapi kan yang balik lagi, ada satu mahkota yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita, yaitu mahkota kehidupan. Ya. Karena kan ya Tuhan Yesus itu kan Tuhan yang maha adil ya nggak sih? Iya. Dia kan pasti melihat jeripayah dari orang yang percaya kepadanya. Ya masa sih udah capek, udah melakukan segala kehendak Tuhan, ya masa sih Tuhan tega gitu kan? Pasti Tuhan akan menolong semua tepat pada waktunya. Tinggal bagaimana kehidupan kita semua menyikapi permasalahan dan tantangan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau berharap sama Tuhan atau tidak, itu pilihan kita. Yang penting saat sekarang ini kita sudah tahu bahwa harapan yang ada di dalam Tuhan Yesus itu adalah suatu jalan keselamatan dan kekekalan yang harus kita aminkan. Haleluya. Ya. Kalau boleh saya tambahkan untuk sebagai penutup, tadi yang penjelasan Bro Heru itu ada di Amsal 23 ayat 18 Spartaners yang berbunyi demikian firman Tuhan. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wah, iya benar. Pamungkas nih, kuat. Pamungkas tutup. Kita harus punya harapan. Kita hidup harus punya harapan. Ya ada tujuan, kita harus ada harapan. Harapan ini sesuatu hal yang membuat tujuan kita ini semangat. Hidupan kita semangat untuk mencapai tujuan ini hari-hari ke depan. Kalau nggak kita
nggak ada harapan, sesuatu harapan yang kita pikirkan atau nantikan, pasti hidup kita gitu-gitu aja, lusu-lusu aja, kayaknya kurang-kurang aja seperti itu. Kalau ada harapan baru lagi, pasti kehidupannya lama-lama stepnya, stasenya itu naik terus dalam pribadi seseorang. Ya. Ya, begitu untuk part yang pertama. Kita sekali lagi kita harus mempunyai harapan. Harapannya itu harapan kepada hal yang kita percaya, itu kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan nantikan untuk episode berikutnya kita akan membahas lagi tentang harapan ini lebih dalam lagi. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe, dan juga boleh mengisi form doa di link pada deskripsi di bawah ini, supaya sama-sama diberkati, supaya yang lemah dikuatkan, dan segala sesuatu yang memerlukan apapun Tuhan pasti akan cukupkan. Tuhan akan, kalian gak sendiri lah. Ya begitu, seperti itu. Walaupun kelihatannya doa itu sederhana ya, Tapi itu pelayanan yang luar biasa ya. Benar. Untuk bisa menopang kehidupan kita semua sebagai Betul. suatu komunitas yang Betul. ngasih ya. Terus seperti doa itu seperti darah, atau seperti nafas juga bisa, tanpa darah atau tanpa nafas itu nggak akan hidup. Bener, kayak motor tanpa bensin, walaupun secanggih apapun mesin tapi nggak ada bahan bakarnya, nggak akan hidup. Nah itu doa kita harus terus. Mari kita satukan doa, kita menutup episode kali ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh membahas dan merenungkan firman-Mu tentang bagaimana kami harus mempunyai harapan untuk menguatkan kehidupan kami ke depan lagi, lebih kuat lagi, lebih mendekat lagi kepadamu, dan juga lebih memberikan harapan-harapan yang kami percayai kepada teman-teman kami yang hilang harapannya, mungkin sudah berputus asa, mungkin mengalami hal-hal yang buruk. Kiranya melalui tema podcast episode 11 ini boleh memberkati mereka dan membukakan lagi, harus mempunyai harapan hanya kepada Yesus saja, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Tuhan, terima kasih, pakai kami lebih lagi, biar nama-Mu terus dimuliakan, diagungkan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.